I Gusti Ketut Jelantik lahir pada tahun 1800-an dan memiliki istri bernama I Gusti Ayu Made Griya. I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan nasional Indonesia. Dia mendapatkan penghargaan berupa gelar pahlawan nasional menurut Surat Keterangan Presiden Republik Indonesia nomor 077 tahun 1993. Karena memang layak disematkan pada berkat usahanya yang tetap teguh membela tanah kelahiran atas kekuasaan Belanda kala itu. Berawal dari hak hukum Tawan yang menyatakan bahwa kapal dari pemerintah manapun apabila bersandar maupun terdampar di wilayah perairan Bali, maka menjadi milik kerajaan Bali saat itu. Pemerintah Belanda menolak dengan adanya hak Tawan yang sudah barang tentu merugikan pihaknya. Kapal dagang Belanda terdampar di daerah Rancak Jembrana yang merupakan wilayah kerajaan Buleleng disita oleh kerajaan Buleleng yang membuat pemerintah Belanda meradang. Tak setuju dengan adanya peraturan hak Tawan yang mengakibatkan kapalnya terkena tawan karang, pemerintah Belanda menuntut untuk penghapusan hukum tersebut dan menyarankan agar pihak kerajaan Buleleng mengakui kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Tuntutan yang bagi patih kerajaan Buleleng Ketut Jelantik sangat meremehkan tersebut akhirnya ditanggapi dengan sikap meradang. Ia bahkan bersumpah selama hidupnya tidak akan pernah tunduk pada kekuasaan Belanda demi apapun alasannya. Suami dari I Gusti Ayu Made Griya ini lebih memilih untuk berperang dibandingkan mengakui kedaulatan dan kekuasaan pemerintah Belanda. Memilih jarang peperangan, begitulah tindakan berani Ketut Jelantik dalam menghadapi pemerintah Belanda pada tahun 1943. Ketika pemerintah Belanda berhasil meminta persetujuan beberapa raja dari kerajaan-kerajaan Bali untuk menghapuskan hak hukum Tawan yang mengakui kekuasaan Belanda, kerajaan Buleleng tetap pada pendiriannya. Mereka menolak untuk menghapus perjanjian yang bagi Ketut Jelantik akan merugikan warganya. Karena penolakan itulah akhirnya pecah perang yang terjadi antara Buleleng dan Belanda pada tahun 1846 yang menghasilkan kekalahan dari pihak Buleleng. Istana Buleleng berhasil dikuasai Belanda yang membuat Raja Buleleng dan patihnya melarikan diri ke daerah Jagaraga. Kurang puasannya merebut istana Buleleng, Belanda mengejar Ketut Jelantik dan Raja ke daerah Jagaraga. Di sana ayah dari 3 anak ini bersembunyi di benteng-benteng pertahanan yang dibuatnya bersama dengan prajuritnya. Siasat perang yang menyatakan bahwa daerah benteng mempunyai bentuk bangunan yang sulit dijangkau oleh meriam. Ketut Jelantik memilih untuk bertahan dan menyusun strategi perang. Benar saja, keteguhan sikap dan penolakannya dengan adanya penghapusan hak hukum Tawan nyatanya mengantarkan Buleleng pada peperangan yang cukup sengit. Peperangan yang meletus pada bulan Juni 1848 ini tak hanya melibatkan tentara Belanda, tapi juga kerajaan-kerajaan yang berhasil diperdaya Belanda untuk tunduk kepada Belanda. Berhasil memukul mundur tentara Belanda pada Perang Jagaraga I. Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang wilayah Jagaraga. Dengan pengalaman strategi yang pernah dipelajari, maka pada 16 April 1849 akhirnya Buleleng jatuh ke tangan Belanda, kalah dalam peperangan. Ketut Jelantik melarikan diri ke pegunungan Batur Kintamani. Di sana ia bertahan di perbukitan Bale Pundak sampai akhirnya gugur dalam perjuangan ketika Belanda mengetahui gerak-geriknya dan berhasil mengepungnya saat itu. Berkat usahanya yang gigih dalam mempertahankan tanah kelahiran, Ketut Jelantik berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional menurut Surat Keterangan tahun 1993. Penghargaan tersebut sepadan dengan pengorbanannya saat itu.